Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Pezzi Sonia dengan NPM A1J021018. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, materi yang akan kita bahas yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Baiklah, materi-materi yang akan kita bahas yaitu 1. Pengertian manajemen pendidikan. 2. Unsur-unsur manajemen pendidikan. 3. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. 4. Pembagian manajemen. Yang 5. Komposisi manajemen pendidikan. Yang 6. Ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang 7. Yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. A. Pengertian manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata bahasa Latin, dari kata manus yang berarti tangan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi manajer yang bermakna menangani sesuatu, mengatur, membuat suatu menjadi seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada. Asmarendi 2012. Manajemen menurut Terry 1986 adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber lainnya. 2. Pengertian pendidikan. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 dan 3, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta diri secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga yaitu pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan menurut Purwanto 1970 adalah semua kegiatan sekolah dari yang meliputi usaha besar seperti mengenai perumusan polisi, pengarahan usaha-usaha besar, koordinasi, konsultasi, korespondensi, kontrol pelengkapan, dan seterusnya, sampai kepada usaha-usaha kecil dan sederhana seperti menjaga sekolah dan sebagainya. B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan terdiri dari 7. Yang pertama yaitu man atau manusia, berperan sebagai manpower dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu ada material atau barang. Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi. Kemudian 3 ada mesin atau mesin, merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. 4. Money atau uang. Money atau modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung atau bangunan, mesin, dan modal kerja berupa kas piutang. 5 adalah metode atau metode. Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadi efisiensi dan pemborosan. Yang keenam adalah market. Market atau pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Kemudian ketujuh adalah minute atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga secara efektif dan efisien. C. Tujuan dan manfaat manajemen pendidikan. Menurut Pata 2012, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua B. Terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
Kemudian yang ketiga yaitu C, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. D, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu E, terbekalnya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Yang terakhir yaitu keenam F, teratasnya masalah mutu pendidikan. D, pembagian manajemen. Manajemen terbagi menjadi 3, yaitu 1. Manajemen puncak atau top manajemen, disebut juga dengan manajemen institusional, eksekutif, eksekutif, terdiri dari Dewan Direktur, Direktur Utama, atau Chief Executive Officer, atau disingkat dengan CEO. Tugasnya mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan penting. Yang kedua yaitu ada manajemen menengah atau middle management, disebut juga dengan manajemen administratif, terdiri dari pimpinan pabrik atau para manajer divisi, atau disebut juga dengan division manager. Tugasnya bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana operasional yang lebih luas dan menerapkan rencana yang dibuat oleh manajer puncak. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu manajemen pelaksana atau operating management, disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management. Tugasnya bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang dibuat oleh para manajer menengah. E, komposisi keterampilan manajemen, yaitu ada 3. Yang pertama itu keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat prosedur. Teknik suatu bidang khusus, ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan manusiawi atau human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi. Yang pertama yaitu ada A, meliputi melihat organisasi secara keseluruhan, dan B, memahami perubahan pada setiap bagian yang dapat mengaruhi organisasi. F, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Bahrudin 2010, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut, terdiri dari 8. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu ada manajemen personalia. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personel sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. 4. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah menurut Mulyasah 2005. 7. Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi
dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat menurut Hasabullah 2006. Kemudian yang ke-8 ada manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Menurut Asmenentri 2012, manajemen administrasi menurut Purwanto 2006 mengklasifikasikan administrasi pendidikan ke dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama administrasi tata laksana sekolah, yang kedua administrasi personalia guru dan pegawai sekolah, yang ketiga administrasi peserta didik, yang keempat administrasi supervisi pengajaran, yang kelima administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, yang keenam administrasi pendirian dan perencanaan infrastruktur sekolah, dan yang terakhir ketujuh hubungan sekolah dengan masyarakat. G. Prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas 1963 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. Yang satu, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua ada menganalisis apakah hasil itu berkaitan dengan tujuan sekolah. Yang ketiga, berunding menetapkan sasaran-sasaran yang dibutuhkan. Yang keempat, menetapkan kegiatan apa yang tepat untuk mencapai sasaran. Yang kelima, menyusun tugas-tugas untuk mempermudah mencapai sasarannya. Yang keenam, menentukan batas-batas pekerjaan dan jenis pengarahan yang akan dipergunakan oleh atasan. Yang ketujuh, lakukan monitoring dan buat laporan.